Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahannya, atas karunia-Nya, atas kasih sayangnya buat kita semua, sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dengan hati-hati yang ingin ridho Allah, ingin rahmatnya, ingin ukhuwah persaudaraan yang kuat di antara kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita hadir di sini terutama yang datang dari jauh, tentu tidak mudah kecuali karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'altal haznata sahla. Sahil umurana daiman ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Izin saya tetap menyapa walaupun sudah disapa oleh ketua harian tadi, wakil ketua DPD yang sama-sama kita cintai, pejuang dari Sulawesi Selatan, Ustadz Tamsil Rindrung. Takbir. Walaupun kalau tepuk tangan juga boleh, ya, ini sudah ada fatwa ulama tentang itu. Cuma kita kebiasaannya belum tepuk tangan, terutama kalau di masjid, ya. Di masjid kita masih kita jaga. Tapi kita juga harus memahami kalau ada orang yang melakukannya. Pak Bupati Sidrap, sahabat, ya, pejuang dari Sulawesi Selatan, Masya Allah, yang kami kenal sejak lama. Saya terharu ketika Pak Bupati beberapa waktu yang lalu sambil video call menyampaikan di salah satu pesantren Wahda, bilang, Ustadz, saya sampaikan sama adik-adik di sini, sama ustadz-ustadz, bahwa Ustadz Zaid itu kakanda saya dari dulu sebelum kalian mengenalnya. Ya, itu merupakan kehormatan ya dari Pak Bupati, ya, jazakallahu khairan. Bapak-bapak di Forkopimda, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Para pengurus Wahda Islamiyah dari DPP, dari dewan-dewan dan DPP semuanya, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Ketua Muslimah saya perlu sebutkan khusus karena mewakili, ya, Muslimah seluruhnya. Begitu pula para pengurus DPW, DPD, MWW, MWD se-Indonesia dan seluruh hadirat yang mengikuti tabligh akbar ini. Saya berusaha agar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya mulai dengan kesyukuran atas pemilihan Sidrap sebagai tempat tabligh akbar ini. Ini hanya karena percakapan di medsos, di grup WhatsApp, ya. Sebagian mengusulkan bagaimana kalau silaturahim Idul Fitri kali ini di Sidrap, ya. Karena ada bupati kita ini, ya, alhamdulillah. Jadi setelah diskusi dibawa dalam rapat musyawarah, alhamdulillah aklamasi setuju. Saya berpikir subhanallah, ini sesuatu yang memang Allah yang atur. Tabligh akbar Wahda sesudah Idul Fitri ini sudah kami lakukan setiap tahun. Saya tidak tahu 20 atau 30 tahun, ya, lebih 20 tahun lah terus-menerus. Dan baru 2 tahun berturut-turut dilakukan di luar kota Makassar. Ya, 2 tahun lalu di Goa, tahun lalu di Maros, ya, yang alhamdulillah terasa ada nuansa lain dan ada sesuatu yang kita sama-sama syukuri. Dan tidak pernah terfikir dia keluar dari apa istilah MW, Goa, Makassar, Maros, MGM, ya, MGM, Makassar, Goa, Maros. Tidak pernah terfikir itu. Tapi inilah pentingnya komunikasi. Dan di Wahda Islamiyah menerapkan prinsip bahwa komunikasi adalah kekuatan utama kita. Ya. Maka jangan berhenti berkomunikasi dalam artian musyawarah. Akhirnya kita pilih Sidrap. Yang saya mau sampaikan bukan itu. Saya mau sampaikan Sidrap dipilih dan ternyata menjadi momentum. Kami di DPP sudah bertekad setelah Sidrap, insya Allah silaturahim nasional sesudah Idul Fitri, ya, sesudah Ramadan Idul Fitri akan dilakukan
berpindah-pindah, bukan lagi di Sulawesi Selatan. Ya, ini berita gembira bagi Wahda di luar Sulawesi Selatan dan berita sedih bagi sebagian kabupaten di Sulsel yang belum dapat kesempatan. Jadi saya tidak tahu, mungkin 10 tahun lagi baru balik ke Sulsel. Ya, mungkin tahun depan, insya Allah di Kalimantan Timur. Ya, mungkin berikutnya di Kendari, berikutnya di Gorontalo. Kita ingin di mana setiap silaturahim Idul Fitri kita tempatkan di salah satu dari wahdah yang memang siap untuk melaksanakan itu. Apalagi kalau alhamdulillah. Jadi ini bersyukur kita nih Pak Bupati. Jadi momentum Pak, kami dapat ilham yang luar biasa dari apa yang kita lakukan ini. Sekarang tentang tema, ini juga sangat menarik. Tema ketika diangkat ada yang mengusulkan bahwa bagaimana kalau diangkat kearifan lokal. Masuklah beberapa usulan dan alhamdulillah kita putuskan dengan semangat Resopa Temangingi, ya. Nah, ini harus pengucapannya bagus ini, ya. Kalau tidak ketahuan banget tidak ngerti bahasa Bugis, ya. Kita wujudkan Indonesia Berkah. Ada salah seorang pengurus iseng-iseng kirim ke GPT, ya. Ya inilah profesor terbaru. Kalau dulu Profesor Google, ada yang terbaru nih, Profesor GPT. Itu kita dapat jawaban yang benar-benar membuat kami surprise, ya. Bukan karena jawabannya begitu bagus, tetapi sangat cepat dia menjawab bahwa ini tema sangat cocok dengan Wahda Islamiyah, begitu, ya. Dengan macam-macam dari berbagai sisi. Walaupun di belakang dia kasih catatan, tapi ini ada negatifnya, ya. Negatifnya karena semangat Wahda menasional ini tiba-tiba kok seperti lokal, ya. Ada bahasa Bugisnya. Tapi di Wahda sudah punya jawaban bahwa kearifan lokal tidak bertentangan dengan semangat nasional. Betul? Takbir. Alhamdulillah. Jadi setelah itu kita tidak jadi ganti. Sebagian sudah mulai ragu, ya. Bilang Ustadz bahasa Indonesia mau saja, ya. Bahasa Indonesia mau. Saya bilang tidak, ini kearifan lokal kita angkat dan nanti insya Allah kalau diadakan di Yogyakarta ada yang hadir offline dari Jawa, tidak ada dari online, ya online. Nanti tolong persiapkan bahasa Jawanya, ya, yang bahasa Jawa. Kita jangan tanya Ustadz Syaibani, ini orang Jawa rasa Bugis, ya. Orang Jawa rasa Bugis, ya. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memilih ini karena kita sadari dan ini yang kita bangun. Sejak reformasi, semangat ini yang kita bangun bahwa persatuan nasional, ya, tetap menjadi prioritas, namun tidak mendelegitimasi kearifan lokal, ya. Itu salah satu buah reformasi yang mudah-mudahan tetap dengan semangat reformasi dan tidak berubah menjadi repot nasi, ya, seperti sebagian orang. Tadi Pak Wakil Ketua DPD sudah alhamdulillah mengatakan dengan pembagian makanan gratis ini, ya, mudah-mudahan tidak merepotkan, ya, makanan begitu, apalagi ada dalilnya, ya, wa'timut ta'am, ya, insya Allah semoga merata terutama kepada fakir miskin. Kemudian ketika berbicara tentang tema ini, ya, saya kemudian mencoba mendalami. Ada pepatah bahasa Bugis, ya, atau ada ungkapan bahasa Bugis yang begitu baik, begitu indah, tetapi nampaknya kurang didalami, termasuk oleh sebagian orang Bugis, ya. Ini akan saya bahas, saya bedah hari ini, tapi saya jadikan di akhir, ya, supaya semua orang tidak pulang, insya Allah, ya. Saya akan bedah. Ada ungkapan bahasa Bugis yang begitu indah, begitu dalam, tapi saya yakin masih banyak yang tidak mendalami ungkapan itu, ya. Dan tidak mentaudzif, bahasa Arab mentaudzif, tidak menggunakan peribahasa itu dengan cara yang tepat, ya. Apa itu Ustaz Bustamin? Tunggu nanti, ya. Baik. Dengan semangat Resopa Temangingi, kita wujudkan Indonesia Berkah. Cita-cita besar kita semua ingin, insya Allah Indonesia Berkah
akan kita raih. Cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dari para pendiri negeri ini tidak pernah luntur di hati kita, betul? Apapun kondisinya, termasuk dalam keadaan hari ini, keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Secara nasional, keadaan masih tidak baik-baik saja. Banyak persoalan yang sampai hari ini belum terselesaikan. Walaupun kita tentu memberi kepercayaan kepada pemerintah kita yang baru kurang lebih 6 bulan, pada presiden kita Bapak Prabowo Subianto, kita memberikan kepercayaan kepada beliau untuk bisa terus memimpin Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dan kita ingin kepada umat bangsa doa-doa terbaik kita kepada para pemimpin kita, presiden, para menteri, para gubernur, para bupati. Bahkan saya mendapatkan kemarin, subhanallah, ini hikmah dari sang imam yang saya ceritakan tadi, betapa pentingnya umat mendoakan para pemimpin, ya, para pemimpin atau mereka yang di pemerintahan. Kalau pemerintahan termasuk DPR, DPD, kehakiman, itu semua masuk. Doakan mereka dengan doa-doa khusyuk kita, tapi bukan di hadapan mereka, di belakang mereka. Ya, doakan yang terbaik kepada mereka. Dan ini sejalan dengan ungkapan para as-salafus saleh. Ya, andaikan saya punya doa-doa yang saya yakin mustajab, saya akan doakan para pemimpin, tapi bidhahril ghaib, di belakang mereka. Kenapa di belakang mereka? Agar kita ikhlas berdoa dan agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Sebab salah satu tempat doa mustajab adalah doa yang kita doakan bagi saudara kita sementara dia tidak tahu dia didoakan. Iya. Nah, ini mesti diamalkan. Dan tolong ya, di hari ini kita ada ujian juga, ujian medsos. Jangan sudah doakan pemimpin kita, ya dia tidak tahu, terus kemudian kita WA, barusan saya doakan Ki, batal itu, ya, batal khasiatnya. Jangan diberitahu, walaupun ketemu, ya walaupun ketemu, jangan diberitahu. Kecuali kalau dia bilang, saya doakan Ustadz, bilang insya Allah, ya insya Allah tidak berhenti kita doakan. Jangan diberitahu, bilang saya doakan. Apalagi kalau dibilang didoakan secara khusus. Nah, jadi ini doa. Dan doa, sekali lagi ini hadisnya hadis sahih. Ya, doa, bahkan doa itu bukan saja untuk pemimpin kita, untuk orang yang kita doakan, tapi untuk diri kita juga. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Coba bayangkan kalau ada doa kita yang diterima oleh Allah SWT untuk presiden, untuk gubernur, menteri-menteri, diterima oleh Allah SWT. Betapa besarnya manfaat bagi umat. Kita doakan untuk mereka dapat petunjuk. Kita doakan agar mereka dapat mendapatkan kekuatan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, sekali lagi dengan ikhlas. Nah, ini ada sedikit anekdot nih. Karena ini suasana Idul Fitri, tidak mengapa ada suasana gembiranya juga, ya, ada suasana gembira. Walaupun kita tidak akan pernah melupakan saudara kita di Palestina yang sebentar lagi akan saya angkat. Tapi saya dahulukan dulu ada anekdot. Saya dengar dari seorang syekh. Saya biasanya takut kalau bikin sendiri, tapi dari syekh. Ada seorang laki-laki berdoa depan Ka'bah. Sementara dia khusyuk berdoa, cuma berdoanya memang agak keras-keras suaranya gitu. Dia tidak sadar bahwa ada istrinya di belakang mendengar. Ya, dia berdoa, begitu khusyuknya dia tidak sadar, tiba-tiba istrinya pukul dari belakang. Dia kaget, kenapa? Dia bilang, kamu berdoa? Iya, saya berdoa. Apa salah dari doa saya? Dia bilang tidak ada yang salah. Cuma tahu nggak apa doanya tadi? Saya doakan supaya saudara saya bisa menikah. Ya, ya kan? Iya. Terus tahu nggak lanjutan hadisnya? Iya tahu. Kata malaikat walaka mithluh. Bahwa dalam doa itu, ya lanjutan hadis tadi,
doanya mustajab, dan malaikat bilang engkau juga mendapatkan seperti yang kau doakan buat saudaramu. Ya. Jadi tiba-tiba istrinya pukul dari belakang. Ya. Bilang jangan-jangan kau mau kawin lagi. Ya, ini tapi insya Allah Pak Bupati Sidrap, ya, saya sudah ngobrol tadi malam, sesuatu yang menenteramkan hati Ibu Bupati. Ya, insya Allah Ibu tidak usah khawatir. Kata Pak Bupati, Ibu Bupati tidak tergantikan. Ya, tidak tergantikan. Insya Allah. Ya. Baik, kita lanjut. Kita dalam keadaan kondisi dalam negeri yang saat ini bahkan sudah muncul tagar kabur aja, ada Indonesia gelap, ya, dan lain-lain sebagainya, dengan berbagai hal yang memang terjadi atau yang baru terungkap, seperti korupsi yang luar biasa, seolah-olah sebagai kompetisi korupsi yang terungkap, berlomba-lomba mana yang lebih tinggi. Ya, katanya yang terakhir Pertamina dengan kurang lebih 1.000 triliun. Saya dengar masih ada lagi yang lebih besar dari itu. Wah, ini bahaya banget, ya. Dan semua hal. Tapi kita di Wahdah Islamiyah tidak pernah pesimis, ya, tentang keadaan bahwa ini masih bisa kita perbaiki ke depan. Kita tetap optimis dengan Indonesia berkah itu, Indonesia maju itu. Termasuk walaupun dalam situasi global, kondisi umat kita yang sangat memprihatinkan saat ini, termasuk kondisi dunia. Apalagi kalau bukan dengan kejadian di Gaza, Palestina, di mana saudara-saudara kita dibantai, di mana terjadi pembunuhan biadab, serangan brutal, bahkan di hari suci Ramadan dan Idul Fitri, dalam keadaan gencatan senjata, saudara-saudara kita diserang dengan tanpa peri kemanusiaan, bahkan di bawah dari peri kebinatangan. Bapak dan Ibu tentu tahu, karena tidak ada lagi yang tidak tahu kejadian itu. Kita bisa lihat videonya, bahkan kadang-kadang live, bagaimana bom yang jatuh pada saudara-saudara kita di sana yang tidak berdosa. Lalu mereka berterbangan ke udara, terutama anak-anak kecil, berterbangan seperti balon karena bom yang membuat jasad mereka terbang dan tercabik-cabik. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan, yang kita angkat sejak tahun lalu sebetulnya, tetapi lebih prihatin lagi saat ini. Kenapa? Karena ternyata dunia, termasuk dunia Islam, bukan semakin kencang bersuara, bukan semakin kuat untuk memperjuangkan, tapi semakin redup. Aksi-aksi pembelaan terhadap Gaza, Palestina semakin redup di berbagai dunia Islam, termasuk di dunia Barat, di Amerika dan Eropa. Mungkin juga karena di sana pemerintahnya ternyata represif kepada orang yang demo tentang Palestina. Kalau demo yang lain tidak ada masalah, bahkan demo menjatuhkan Presiden Trump baru-baru ini di seluruh wilayah Amerika, 50 negara bagian secara serempak demonstrasi meminta menurunkan Donald Trump. Tidak ada masalah, tidak ada yang ditangkap. Tapi demonstrasi tentang Palestina ini berhadapan dengan aksi represif. Petugas di sana ditangkap di tengah jalan, disiksa, dideportasi para aktivis perjuang Palestina ini. Mungkin ini membuat sebagian orang menjadi surut semangatnya. Kalau di negeri kita, kebanyakan barangkali sudah capek, sudah letih. Dan ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Namun saya berharap bahwa kita semua yang hadir di sini dan semua yang ikut online dan keluarga-keluarga kita tidak pernah lemah, tidak pernah letih, tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan Palestina. Siap, siap, takbir, takbir,
Allahu Akbar. Ini bukan agitasi. Ini apalagi provokasi. Ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Karena sesungguhnya salah satu sebab keadaan yang menghinakan ini, kehinaan yang ada di wajah kita kaum muslimin, kurang lebih 2 miliar itu adalah karena meninggalkan perjuangan di jalan Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis sahih, wa tarakul jihada fi sabilillah, wa tarakul jihada sallallahu alaihim dhullan la yanzi'uhu anhum hatta yarji'u, la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Karena meninggalkan perjuangan, maka di dalam kesempatan ini, walaupun suasana kita tetap bahagia, silaturahim, Idul Fitri, tapi kita tidak boleh lupa saudara kita, dan kita harus terus kobarkan semangat perjuangan itu. Dan inilah yang sejalan dengan tema kita, yang insya Allah akan kita uraikan sedikit di dalam tabligh akbar ini. Semangat juang, semangat resopa temangingi itu adalah semangat jihad sesungguhnya. Kita harus bangkit dan tetap menyuarakan tentang nasib saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita hari ini, bahkan para ulama mengatakan, ini sudah masyhur di antara ulama, bahwa kalau ada yang dibantai dari kaum muslimin, apalagi dengan jumlah banyak di Palestina, dekat dari Baitul Maqdis, lalu kita lebih suka dengan pembicaraan yang lain, itu menunjukkan betapa lemahnya iman kita. Bahkan para ulama menggunakan istilah-istilah yang lebih buruk lagi, wa na'udzubillah min dzalik. Maka mari hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita awali dengan membahas atau mengingatkan tentang kewajiban kita berkenaan dengan masalah Palestina ini. Ya, saya selesaikan dulu Pak masalah Palestina, insyaallah. Jadi suatu ketika pemuka Quraisy yang masih musyrikin tentunya, bahkan mereka anti Islam dan anti kaum muslimin, ya, mereka yang memusuhi Islam dan kaum muslimin, suatu saat mereka memboikot Nabi dan Bani Hashim dan dibiarkan kelaparan. Tetapi karena mereka masih punya nurani, masih punya hati, berkumpul pemuka Quraisy itu dan bersepakat untuk membatalkan boikot itu. Mereka bilang tidak pantas, bukan muruah. Muruah itu rasa malu melakukan yang tidak pantas. Bukan dari muruah, bukan dari suatu kepantasan. Kita bisa makan, kita bisa kenyang, sementara Bani Hashim dalam keadaan kelaparan. Ini hanya kemanusiaan. Hadirin hadirat, mari sedikit berenung bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah saudara kita yang kelaparan, di tengah-tengah saudara-saudara kita yang selalu terancam dengan pembunuhan dan pembantaian. Lalu kita kalau tidak mengingat mereka, di mana posisi kita? Di mana iman kita? Di mana hati kita? Di mana kemanusiaan kita? Tidak harus kita setiap hari menangis. Tidak harus kita juga tidak makan lagi. Tapi adakah setiap hari kita memikirkan mereka dan mau menyisihkan sebagian dari harta kita kepada saudara-saudara kita di sana? Maka dalam kesempatan tabligh akbar ini, walaupun tidak diumumkan dan tidak dimaksudkan untuk pengumpulan dana, saya ingin mengajak kepada hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT untuk kita menunjukkan kepedulian, rasa kemanusiaan dan ikatan keimanan kepada saudara kita di Palestina dengan mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan dari harta kita, dari sumbangan kita hari ini. Siap? Kurang keras suaranya. Siap? Takbir.
Ini adalah kewajiban kita. Jangan lupa tentang hadis Nabi SAW. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahum kamathalil jasadil wahid. Kita ini seperti satu tubuh. Satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain menjadi sakit dan menjadi begadang, menjadi demam dan juga begadang. Maka insya Allah ya, kita ingin melakukan pengumpulan sumbangan ini, tolong siap-siap dan tolong dari Wahda Inspirasi Zakat siap-siap ya untuk itu, baik yang diberikan secara nomor rekening maupun yang bisa dikumpulkan langsung. Saya masuk kepada mengapa kita tetap optimis. Ini inti dari tema ini ya, sebelum sampai kepada pepatah Bugis tadi. Kenapa kita optimis? Bahwa kita tetap bisa mewujudkan Indonesia berkah asal dengan semangat Resopa Temangini ya. Yang pertama karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin dalam kesempatan ini, apalagi setelah Ramadan, mari kuatkan lagi iman kita, kuatkan hati kita bahwa kita punya Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan kemarin telah membawa kita benar-benar sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bukan saja Maha Kuasa, tapi Allah SWT juga Maha Adil dan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maka apapun keadaan kita hari ini, keadaan yang memprihatinkan, jangan kita merasa khawatir. Ya, jangan anggap kita bermimpi ketika kita ingin mewujudkan Indonesia berkah, Indonesia maju. Karena kita punya ya, ucapan kita Allah nampaknya masih perlu diperkuat. Mungkin kalau kita bertemu orang-orang sufi, mereka akan melihat memang kita itu masih kelas SD ya, yang tidak terasa bahwa ucapan itu benar-benar menggetarkan jiwa kita. Seberapa besar getaran dalam diri kita, sebesar itu pula lah bagaimana penghayatan hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita punya Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil dan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita petunjuk yang lengkap tentang bagaimana mewujudkan hal yang kita sukai, hal yang baik, hal yang kita idam-idamkan, hal-hal yang kita cita-citakan. Petunjuknya sudah lengkap. Jadi berbeda dengan sebahagian orang, sebahagian agama, sebagian isme, mereka meyakini ada Tuhan, ya. Tapi mereka lebih banyak pada sekedar keyakinan. Kita keyakinan ditambah dengan kita punya petunjuk yang Allah berikan kepada kita, petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk ini yang membawa kita terus optimis bahwa kita bisa mewujudkan cita-cita itu. Yang pertama, adanya jaminan yang diberikan oleh Allah SWT, wal aqibatu lil muttaqin, ya, masa depan, akhir kebaikan tetap bagi orang-orang yang bertakwa. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalianlah yang paling mulia, kalianlah yang tertinggi kalau kalian benar-benar beriman. Itu jelas jaminan, ya, jaminan dari petunjuk tadi yang akan membuat kita terus optimis di dalam
mewujudkan apa yang kita cita-citakan, Indonesia berkah. Yang ketiga, atau sebelum yang ketiga, mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, tapi jaminan itu bagi orang yang bertakwa, jaminan itu bagi orang yang benar-benar beriman. Ya, itu benar. Tetapi kita masih punya jaminan bagi umat secara umum. Lianna hadhil ummah ummatun marhumah, umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun lemahnya iman kita sekarang, jangan pesimis. Makanya jangan ada yang terburu-buru bilang ini umat tidak ada lagi baiknya. Ya, ini umat sudah akan dihancurkan. Jangan sekali-sekali mengatakan seperti itu. Jangan berada pada kondisi itu. Siapa yang mengatakan bahwa umat ini akan hancur, dialah yang hancur sesungguhnya. Itu dalam hadis yang sahih. Maka mari tetap optimis. Walaupun kita sadar jauh sekali keadaan kita daripada yang ideal orang-orang beriman, pejuang seperti yang ada di Gaza sana. Sesungguhnya di satu sisi kita sedih dengan keadaan saudara-saudara kita di Gaza, tapi sesungguhnya di sisi lain kita bangga dengan mereka. Bahkan kita sedih atas keadaan diri kita. Ya, namun kita terhibur bahwa kita umat Islam bagaimanapun keadaannya masih tetap punya harapan untuk kebaikan. Dan insya Allah sebentar saya akan kemukakan sebuah hadis yang saya yakin akan terus membangkitkan semangat kita semua walaupun dalam kondisi yang saat ini cukup memprihatinkan termasuk dalam keimanan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa sesungguhnya petunjuk ini telah memberikan kepada kita jalan melakukan perubahan itu, melakukan jalan mewujudkan cita-cita itu, baik secara prinsip strategisnya maupun langkah-langkah taktisnya secara terperinci. Secara prinsip, ya, kita lihat bahwa sesungguhnya Islam, Al-Quran dan Sunnah telah memberikan jalan menuju kepada kemuliaan, menuju kepada kemajuan dan menuju kepada negeri yang penuh berkah itu. Jalannya disebut dua di dalam Al-Quran, satu dan di dalam hadis satu. Ya, di dalam Al-Quran jalannya tiada lain disebut sebagai jalan islah. Islah, ya. Inilah jalan untuk mewujudkan Indonesia berkah. Dan di dalam hadis disebutkan sebagai jalan tajdid. Yang disebut dalam hadis sahih, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'at sana mujaddidan man yujaddid laha dinaha. Akan diutus setiap 100 tahun dari umat ini orang-orang yang melakukan tajdid. Tajdid pembaharuan. Tajdid juga berarti islah. Dan bertemu dengan kata yang pertama tadi, islah dari dalam Al-Quran. Islah adalah jalan utamanya. Inilah yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan. Islah dan tajdid artinya adalah perubahan. Perubahan. Ya. Kalau ada yang bertanya, makna yang paling mendasar dari islah adalah perubahan. Artinya perubahan kepada yang lebih baik. Semangat ini yang harus kita miliki, bahwa sesungguhnya kita bisa mewujudkan Indonesia berkah kalau kita memiliki semangat perubahan. Ya, semangat perubahan, semangat islah. Apakah itu berarti perbaikan?
Perbaikan juga perubahan namanya. Ya. Atau membangun, ya, dan melanjutkan pembangunan itu juga adalah perubahan. Ya. Jelas perubahan. Atau kemudian melakukan yang namanya pembaruan atau pembaharuan yang ketemu dengan istilah tajdid dalam hadis tadi. Jadi 3 makna dalam islah. 1 adalah perbaikan. Makanya kita kenal dalam Al-Quran, wa aslihu baina akhawaikum. Perbaikilah hubungan antara saudara-saudara kamu. Itu islah dalam makna perbaikan. Islah dalam makna pembangunan. Membangun umat ini disebut sebagai islah, sebagaimana yang diucapkan oleh para anbiya, in uridu illal islah mastata'tu. Itu adalah membangun umat atau melanjutkan pembangunan umat dari nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Lalu yang ketiga adalah pembaharuan atau tajdid. Tajdid artinya aktualisasi. Bagaimana mengangkat kembali nilai-nilai yang ada tetapi tertutupi atau tenggelam karena dilupakan oleh umat Islam atau karena perbuatan mereka sengaja maupun tidak sengaja. Makanya para pembaharu di awal abad 20, abad 19 telah menegaskan dengan satu istilah, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam cahayanya, sinarnya tertutup oleh kaum muslim itu sendiri. Dan disinilah perlunya pembaharu-pembaharu itu. Subhanallah, saya coba dalami persoalan ini. Saya temukan ya bahwa para ulama sudah menyebutkan bahkan nama-nama dari para pembaharu itu, para mujaddid itu sejak abad pertama. Ya, sejak abad pertama sampai abad ke-14. Tentu saja ini merupakan sebuah ijtihad dari para ulama. Namun yang saya ingin angkat sebagai contoh di sini ya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hanbal rahimahullah. Ya, Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Apa katanya? Bahwa yajzimu anna mujaddidan lil qarnain al-awwalain huma Umar bin Abdul Aziz wa al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah jami'an. Dan ana lihat, ana coba cek lagi di berbagai sumber, ternyata sepanjang sejarah, sepanjang kurun Islam hanya pada 2 orang ini terjadi ijma tentang siapa mujaddid fi dzalikal asr. Ya, hanya yujmi'una ala al-Imam al-Sultan Umar bin Abdul Aziz, al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan yang kedua al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga para ulama kemudian menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tajdid dan siapa mujaddid itu. Ternyata mujaddid ini bisa dari ulama dan bisa dari umara. Ya, bisa dari ulama dan dari umara. Ini sayang Pak Bupati lagi ke belakang ya, kita ingin mau balik lagi ya. Kita akan bahas tentang itu ya, dan bisa didengarkan oleh para pemerintah dimanapun, bahwa sungguhnya mereka mempunyai kesempatan untuk itu. Bukan ulama saja sebagai mujaddid. Bahkan kalau kita baca dalam literatur disebutkan Umar bin Abdul Aziz mujaddid min haitsu annahu amir, ya, atau min sinfil umara. Dan tajdid yang dilakukannya memang sangat luar biasa. Lalu Imam Syafi'i ya rahimahullah adalah mujaddid min haitsul ilm, atau dalam posisi beliau sebagai ulama. Bukan ilmu semata-mata, tetapi bagaimana ilmu yang diajarkan dan ilmu yang kemudian dijadikan sebagai panduan
dalam islahul ummah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ingin sampai pada satu poin penting, ya, bahwa sesungguhnya yang harus kita lakukan untuk mewujudkan Indonesia berkah itu adalah dengan perubahan, ya, dengan perubahan, semangat perubahan yang harus ada dalam diri kita. Jangan sensitif dengan kata perubahan, ya. Mungkin waktu sebelum Pilpres kata perubahan sensitif, tapi sekarang tidak lagi, Pak. Ya, sudah selesai Pilpres. Perubahan yang kita maksud adalah islah, adalah tajdid, perubahan kepada hal yang lebih baik. Hal yang lebih baik. Perubahan ini yang saya ingin sampaikan karena dengan semangat Ramadan. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan perubahan. Seperti biasanya dalam tablik akbar Idul Fitri kita mengangkat pelajaran, kita mengangkat ibrah, kita mengangkat nilai-nilai dari Ramadan dan segala rangkaiannya untuk menjadi pelajaran kita setahun kemudian, ya, dalam setahun sampai Ramadan yang akan datang. Saya izin minum dulu. Maka Ramadan adalah bulan perubahan. Perubahan yang nampak di Ramadan, baik secara maknawi ataupun secara lahiriah. Maknawi maupun lahiriah. Kalau secara maknawiyah jelas sekali, Pak. Bu, la'allakum tattaqun. Itu jelas, ya. Secara maknawi kita berubah dari predikat sebagai mukmin, ya, yang mungkin dalam kualitas yang rendah, kita bisa naik berubah menjadi muttaqin. Dan secara lahiriah sesungguhnya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan semuanya menunjukkan perubahan. Bagaimana kita merubah kebiasaan kita, kebiasaan makan minum, kebiasaan tidur, ya, termasuk kebiasaan sehari-hari dari hal-hal yang tidak pantas, apalagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat perubahan inilah yang harus kita jaga, ya. Nah, di sini saya akan masuk membedah pepatah Bugis atau ungkapan Bugis yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah Pak Bupati sudah hadir lagi, ya. Bupati Bugis, pejuang Bugis, ya, di Sulawesi Selatan, Masya Allah. Saya ingin sebelum itu bahwa terkadang ada pesimisme di dunia Islam, ya, ada pesimisme seperti tadi ungkapan kabur aja dan lain sebagainya. Itu pesimisme. Termasuk banyak di antara kita bilang, sudah susah ini keadaan, tidak bisa lagi kita berubah, ya, tidak bisa kita berubah. Saya akan jawab bahwa sesungguhnya kita ini bisa berubah kalau mau saja menghayati puasa Ramadan kita. Saya sering bilang, Pak, biasa ketemu Kak dalam bahasa Bugis, patole, ya, perokok, Pak, perokok berat. Bilang, Ustadz, saya ini tidak bisa Kak berhenti merokok. Oh begitu. Bilang, saya sudah coba tidak bisa Kak berhenti. Saya cuma satu pertanyaan, ya. Pertanyaan saya ini akan menunjukkan dia benar apa dia dusta. Saya bilang, puasa Ki? Puasa atau tidak? Oh, alhamdulillah Ustadz, kalau puasa tidak boleh saya tinggal. Kalau kita puasa sambil merokok ya? Tentu tidak Ustadz. Ya, kalau puasa pasti tidak merokok. Saya bilang, kalau begitu bisa Ki itu berhenti merokok. Iya, betul? Betul apa betul? Ini jelas bahwa sesungguhnya kita harus memecahkan hajiz
Kita harus memutuskan uqdah, belenggu yang ada di umat kita hari ini, seolah-olah mereka tidak bisa berubah kebiasaannya. Betul? Bisa kalau mau. Dan Ramadan datang untuk itu. Bisa kita rubah, termasuk tidur kita bisa rubah. Dan yang paling berat seperti merokok, ternyata masih bisa dirubah. Nah, di sini saya ingin masuk kepada pepatah Bugis yang saya kira salah dipahami oleh sebagian orang. Bahasa pepatahnya adalah lele bulu, talele abiasang. Alhamdulillah rata-rata orang Bugis ya, atau pernah mendengar patah ini. Apa kata orang Bugis? Gunung bisa pindah, tapi kebiasaan tidak bisa dirubah. Ini ungkapan yang subhanallah, maha suci Allah. Setelah saya dalami, saya dapatkan makna-makna luar biasa. Tidak diajar oleh seorang Bugis satupun. Ya. Bahkan saya coba konsultasi orang Bugis, tidak. Ya. Sampai sekarang belum kasih jawaban. Ya. Terpaksa saya renungkan sendiri. Ya. Tentang pepatah itu. Banyak orang salah paham tentang pepatah ini. Bilang Ustadz memang tidak bisa, susah itu Ustadz. Kenapa? Lele bulu, talele abiasang. Karena sudah ada pepatahnya Ustadz. Ya, bisa pindah gunung, tidak pindah kebiasaan. Ini keliru. Mari kita bedah pepatah ini. Sesungguhnya pepatah ini, ya. Harus lihat catatannya ini. Karena ini baru tadi ini selesai renungannya. Ya. Ini kalau oke. Ya, ini saya sudah catat supaya tidak salah. Ya. Saya memahami kenapa, karena pepatah ini dikeluarkan pasti orang-orang leluhur. Orang-orang luhur. Orang-orang luhur dari para leluhur Bugis. Biasanya disebut dalam bahasa Portugis pandrita. Ya. Pandrita roh. Oke. Maka kita harus bersangka baik. Maknanya ini pasti bagus. Ya. Bukan makna yang buruk untuk melegitimasi kelemahan kita, kebodohan kita, kurang semangat kita, kepengejutan kita. Saya sebelum lanjut supaya saya tidak lupa, kita juga menyaksikan kepengejutan yang luar biasa di dunia Islam hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Bahkan ulama pun akhirnya jadi pengecut. Sekedar mengeluarkan fatwa jihad yang sudah jelas-jelas tidak ada lagi kekaburannya membantu seorang di Palestina. Banyak ulama yang pengecut. Kita bersyukur alhamdulillah ulama Indonesia termasuk Sulawesi Selatan tidak termasuk yang pengecut insyaallah. Ya, tadi saya mendapatkan kiriman dari Ustaz Yusran. Majelis Ulama Indonesia Selatan sudah mengeluarkan keputusan mendukung fatwa jihad kaum muslimin membantu saudara kita di Palestina untuk menghentikan genosida. Takbir. Dan sebelumnya alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Pusat juga telah mengeluarkan fatwa yang serupa, dukungan pada fatwa jihad. Mari kita bicara sedikit tentang ini karena jadi polemik. Ada yang bilang Ustadz tidak berhak ulama keluarkan fatwa itu hak pemerintah. Sejak kapan kita di Indonesia sudah punya sejarah? Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada para menteri. Bukan mereka yang fatwa tentang jihad, tapi Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah dan para ulama. Tidak perlu konsultasi. Ini ulama tidak perlu konsultasi. Ya, fatwa-fatwa aja karena berdasarkan ilmu dan ketakutan mereka pada Allah SWT. Sebab ulama yang sesungguhnya punya dua ciri utama. Dua saja Pak ciri utamanya. Ulama yang sesungguhnya mendalam ilmunya dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bercerita sedikit ya tentang sejarah ulama. Kalau sejarah ulama dahulu rata-rata kita sudah baca. Saya mau angkat
satu kisah ulama zaman modern yang sangat luar biasa dalam keberanian. Mudah-mudahan bisa terus membangkitkan semangat para ulama di dunia ini untuk terus berani menyuarakan kebenaran. Dan kita berterima kasih pada Pak Bupati yang alhamdulillah sejak hari pertama menempatkan para ulama untuk didengar. Suatu saat seorang pemimpin negara, saya tidak usah sebut nama, atau saya lebih bagus sebut namanya, karena memang dalam Islam boleh ya disebut namanya orang-orang yang sudah keterlaluan jahatnya. Ya, Habib Bourguiba, Presiden Tunis, suatu ketika karena sekularisme yang masuk dalam dirinya, dia katakan puasa itu tidak cocok sekarang. Ya, bukan dia bilang tidak bagus, ya, dia bilang tidak cocok sekarang. Kenapa tidak cocok? Karena sekarang ini kita mengejar produktivitas, ya, sementara puasa melemahkan. Tapi betapapun dia mengatakan itu, tidak ada yang ikut. Caranya bagaimana? Harus fatwa ulama. Ya, dipanggillah mufti di negara itu. Saya mau Anda bicarakan ini, ya. Bicarakan ini, sampaikan masyarakat jangan dipuasa, ya. Bukan tidak boleh, bukan tidak bagus, tapi tidak cocok sekarang. Kenapa Pak Presiden? Karena untuk produktivitas. Ini ulama yang mufti ini tidak diketahui Presiden tentang puasa. Nganggu ini Pak ulama ini. Ya. Oh begitu Pak Presiden. Jadi umumkan secara live. Oh bagus Pak Presiden. Ya. Umumkan secara live. Jadi ketika live, ya, diminta untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya puasa itu, ya, sesuai dengan pendapat Presiden tidak perlu sekarang. Ini mufti akan berbicara. Begitu dia berbicara, setelah hamdalah, lalu salawat pada Nabi SAW, berkata sang mufti, maha benar Allah SWT yang mewajibkan puasa dan pendusta Presiden ini. Allahu Akbar. Ini mufti yang bukan sekedar berani, tapi cerdas, cerdik. Persis dengan Al-Ghulam, pemuda yang disebut dalam Al-Quran dengan Ashabul Ukhdud. Ini ada contohnya dari Quran. Seorang pemuda yang dihukum mati oleh raja yang dolim dan musyrik. Kata sang pemuda, bagaimana caranya saya bisa bunuh kok? Sudah segala cara saya pakai, nggak bisa. Ya, dibawa ke gunung, tentaranya yang mati, gulamnya tetap hidup. Dibawa ke laut, yang tenggelam tentaranya, gulamnya selamat. Akhirnya raja bilang, kasih tahu saya caranya bagaimana. Dia bilang, saya tahu caranya. Ya, nanti pakai panah saya. Ya, ini panah saya dipakai, memanah saya di depan orang banyak. Cuma harus bilang dengan nama Tuhannya anak ini. Ya, bilang itu aja. Ya. Sang raja karena nafsu dan iblis yang menguasainya, dia tidak berpikir. Akhirnya dikumpulkan seluruh penduduk negeri itu, dan kemudian anak itu diikat lalu dipanah, ya, dengan panahnya, dan dibilang dengan nama Tuhan anak ini. Dia lepaskan panah itu, benar kena di dadanya dan wafat syahid yang asal. Tapi apa yang terjadi? Justru yang dikhawatirkan oleh sang raja, orang-orang beriman, itu yang terjadi. Tiba-tiba semua yang hadir mengatakan, amanna bi rabbi hadzal ghulam. Kami sekarang beriman dengan Tuhannya anak ini. Allahu Akbar. Saya ingin kepada para ulama untuk tidak berhenti dengan keberanian, karena para ulama sesungguhnya adalah wakil-wakil dari para anbiya, para rasul yang diberi amanah untuk menyampaikan kebenaran. Dan saya ingin menyampaikan bahwa fatwa jihad hari ini yang disampaikan oleh para ulama dunia itu memang sudah semestinya. Ya, kita mengeluarkan fatwa itu bukan berarti kita langsung berangkat. Insya Allah kaum muslimin, apalagi dari Wahdah Islamiyah, tidak akan melakukan itu. Ya, tetapi harus menyuarakannya, dengan harapan pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Malaysia, Turki, Pakistan, dan lain-lain negara Islam bisa bersama-sama menyadari dorongan dari para ulama mereka
dari masyarakat mereka agar ada jihad menghentikan pembantaian, menghentikan genosida yang terjadi di sana. Ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan salah paham terhadap fatwa jihad. Bukan berarti kita akan berangkat. Toh juga bagaimana caranya? Ini semua harus dilakukan secara terorganisir dari pemerintah masing-masing. Maka saya dari mimbar penting ini, dari Masjid Agung Sidrap, untuk kesekian kalinya kita ulang keputusan Majelis Fatwa MUI se-Indonesia di Bangka Belitung meminta kepada pemerintah Indonesia, kepada Presiden Indonesia agar memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara Islam lainnya untuk menghentikan genosida. Ini bukan pendapat saya. Ini keputusan konsensus Majelis Ulama seluruh Indonesia di Bangka Belitung. Tapi kita suarakan dari sini, dari Sidrap yang bupatinya pejuang, ya, yang masyarakatnya semua pejuang. Setuju? Setuju? Kita serukan pada Bapak Presiden bahwa penderitaan ini sudah terlalu luar biasa. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menggambarkannya. Dan tidak ada jalan kecuali dengan kekuatan militer. Marilah Bapak Presiden lakukan komunikasi intensif dengan presiden-presiden, dengan raja-raja negara-negara Islam dan negara Arab. Bersama-sama kirimkan pasukan. Jangan ada rasa takut. Pejuang Gaza saja dengan senjata seadanya, dengan kesulitan ekonomi yang melilit mereka akibat embargo, bisa bertahan, bisa melawan sudah lebih 1,5 tahun. Bagaimana lagi kalau negara-negara yang kuat ini? Maka yang ada hanyalah karena apa? Karena rasa takut yang berlebihan. Kita jangan menyalahkan pemerintah kita. Saya juga tidak setuju kalau ada yang bilang presiden kita ini adalah kucing, meong. Bukan. Insya Allah dia tetap singa, presiden kita. Ya, kita yang tidak boleh berhenti mendorongnya. Ya, kadang-kadang singa itu tidur. Ya, betul. Singa Pak, walaupun singa, ya bisa juga mati tidur. Kita bangunkan. Kadang-kadang juga singa lalai. Maka dengan tetap bersangka baik. Presiden kita adalah singa. Mari Bapak Presiden, bangunlah dan bangunkan semua singa-singa yang ada di dunia Islam bersama-sama menghentikan genosida ini. Takbir. Semoga ya Allah suara-suara ini sampai ke hati-hati mereka. Ya Allah, tidak ada yang dapat kami lakukan kecuali bersuara ya Allah. Alangkah buruknya kehinaan yang kami hadapi ya Allah. Tapi semoga dengan suara ini Engkau rahmati kami, Engkau angkat kami ya Allah, dan Engkau tidak samakan kami dengan orang-orang yang melupakan saudara kita di Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kepada pepatah Bugis tadi. Ya. Jadi saya yakin para penderita yang bilang ini bukan seperti makna yang kita pahami sekarang. Mereka menginginkan dengan ungkapan ini yang pertama adalah dia bahasa satire. Ya. Bahasa sindiran. Ini sebetulnya Ustadz Ikhwan. Ya, ini Ustadz Ikhwan salah satu pujangga kita. Perlu mendengarkan ini baik-baik Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Ini bukan memuji Ustadz Ikhwan, tapi setiap mendengar puisinya, seperti tadi waktu mau masuk di sini, saya selalu dalam hati subhanallah, kita sudah dapat penerus Taufik Ismail, ya. Alhamdulillah, ya. Tinggal kita doakan lebih banyak mendapat taufik, ya, sehingga lebih dikenal secara nasional. Sekali lagi bukan muji Ustadz, tapi mau beri semangat buat antum dan buat bagi yang lain supaya lahir puisi-puisi Ustadz Ikhwan, masya Allah, puisi-puisi yang bernas, bahkan yang dilakukan secara spontan. Jadi ini bahasa sindiran
dari para penderita kepada kita semua, bukan melegitimasi tentang kebodohan, tentang pengecutan kita, tentang kelemahan kita, bukan. Ini kita disindir ya. Lele bulu, tele biasang, artinya kau disindir ini, ya. Jangan cerita saja, ya. Jadi kalau engkau malopo ceritana, ya, engkau malopo ceritana, napa pak gauna, ya, begitu disindir. Lele bulu, tele biasang, ya. Kau itu pertama bahasa satira. Yang kedua, ya, sesungguhnya ungkapan ini sebagai kewaspadaan. Nah, ini yang kedua. Nanti kalau ada penderita Bugis di sini, tolong luruskan saya kalau salah. Ini hasil perenungan ya orang yang bukan Bugis secara langsung, tapi banyak sebab Bugisnya. Ya. Yang kedua adalah kewaspadaan. Apa makna kewaspadaan? Jadi kalau bertemu dengan orang tiba-tiba baik sama kita, ya, tiba-tiba baik sama kita terima juga dengan baik. Tapi tetap waspada karena kita punya apa? Latar belakang, kita tahu info tentang dia, betul? Jadi nggak apa-apa baik-baik. Kalau ada yang bilang kalau gitu Ustaz, kalau kita baik-baik seperti kita orang munafik. Oh tidak, ya. Walaupun dia orang buruk, tetap kita harus perlakukan dengan baik dan optimis, ya. Ada dalilnya. Nabi SAW pernah menyampaikan pada salah seorang istrinya, akan datang orang yang buruk, ya. Terus kemudian ketika orang itu datang, Nabi SAW menerimanya dengan ramah, ya. Nabi SAW terima dengan baik. Setelah orang itu pergi, lalu istri Nabi tanya, ya Rasulullah, tadi Nabi bilang ini orang buruk, tapi kenapa tadi dengan cara yang baik? Lalu Nabi sampaikan, dan ini yang saya angkat sebagai kewaspadaan. Coba lihat. Ya, kita tetap berinteraksi dengan baik, kita tetap komunikasi, tetap waspada. Ya, Nabi SAW mengatakan bi'sa akhul ashir. Ini adalah orang yang buruk, dan seburuk-buruk orang itu yang ketika orang lain berusaha menghindari keburukannya, termasuk dengan komunikasi yang baik. Jadi saya yakin penderita Bugis mengisyaratkan makna itu. Ya, jangan mudah terpedaya, bukan tidak mudah percaya, tapi jangan mudah terpedaya. Jadi kalau ada yang begitu, boleh kita bisi teman tak, ya, hati-hati ki, lele bulu, talele biasang, ya. Kalau dia biasa menipu, hati-hati, ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga, ini yang paling berkenan dengan tema kita. Yang ketiga, wahai para guru, wahai para ustadz ustadzah, wahai para murabbi murabbiyah, wahai para pemerintah, ya, ambillah pepatah ini dengan makna positif. Apa itu? Bahwa sesungguhnya kebiasaan yang buruk, satu hal yang keterbelakangan, tidak bisa dirubah sekedar dengan penyampaian, sekedar dengan himbauan, sekedar dengan edaran, apalagi kalau sekedar info-info sekilas, ya, tidak akan pernah cukup, ya. Kebiasaan buruk hanya bisa dirubah kalau dengan pendalaman makna, ya, kalau dengan pembiasaan, kalau dengan pendidikan. Dan inilah yang bertemu dengan istilah dalam bahasa Arab, ad-daba yu'addibu ta'diban. Kalau ilmu cukup dipelajari, bahkan bisa melalui medsos, bisa melalui YouTube, betul? Ilmu bisa, kecuali ilmu baca Quran, Pak Bupati. Ya, kalau ilmu baca Quran tidak bisa, Pak. Iya, tidak bisa tanpa guru. Ini dalam hemat saya satu-satunya ilmu, Pak, yang tidak bisa otodidak. Baca Quran harus ada gurunya, karena tidak bisa itu makhraj tanpa guru. Ya, kalau panjang pendek gampang ji teorinya, tapi makhraj harus dengan guru. Ini sekedar informasi Pak Bupati, walaupun di Sidrap, alhamdulillah mungkin salah satu DPD yang paling lancar di Rosanya. Iya, tesen itu di Rosa.
Tapi kita umumkan lagi, mari bapak-bapak, ibu-ibu, di Sidrap dan di tempat manapun yang belum memperbaiki bacaan Qur'annya, segeralah belajar. Ya, segera cari guru. Salah satunya dari Wahda Islamiyah dengan metode dirasa, pendidikan untuk orang dewasa. Pasti bapak dan ibu malu kalau belajar sama anaknya, sama cucunya metode Iqra, ya. Maka sekarang tidak usah malu, bisa langsung dari seorang ustadz, bahkan bisa private, bahkan bisa lewat Zoom, ya. Ini belajar. Tapi secara umum ilmu cukup dipelajari, tetapi yang namanya sifat, yang namanya karakter tidak bisa kecuali dengan pembiasaan dan dengan pendidikan, dengan adab. Disinilah berapa menit lagi? 5 menit insya Allah cukup, ya. Dan disinilah kita ketemu dengan ungkapan para ulama as-salafus soleh. Dulu kami belajar adab 30 tahun, ya, sebelum kami belajar ilmu. Mungkin kita bertanya, naro dipelajari, ya 30 tahun, ya, adab. Ya kalau ada yang bilang bisa belajar adab 30 tahun, adab kan gampang miroh, ya, pikau gak bicara, ya, ya bagaimana bergaul 30 tahun. Yang dimaksud adalah bagaimana nilai-nilai itu masuk ke dalam diri kita untuk menjadi sifat dan karakter. Ya, ini yang didapatkan dari para guru bertahun-tahun, lebih lama daripada belajar ilmu. Nah, mudah-mudahan ini membawa kita kepada kesadaran bahwa perubahan yang kita inginkan, terutama dari Ramadan yang merupakan satu miniatur Islam, ya, kita benar-benar bisa wujudkan kalau ada tarbiyah. Sebab sesungguhnya kata yang paling tepat untuk semua tadi itu, pembiasaan, pendalaman nilai, penggemblengan, pendidikan, semuanya dalam kata tarbiyah Islamiyah. Mari terus hidupkan tarbiyah Islamiyah untuk kita melahirkan generasi Rabbani, generasi yang kuat, kuat iman, kuat ibadah, kuat akhlak, kuat ekonomi, kuat fisiknya, kuat semangatnya, kuat persatuannya, kuat pengorganisasiannya, yang tidak mudah dihinakan oleh musuh-musuh Islam. Tetapi kita mau kekuatan ini, kekuatan Islam, kekuatan generasi Rabbani, bukan kekuatan yang menakutkan kawan. Tidak sama sekali. Maka memang ada rasa tanggung jawab, ada suatu tantangan bagi kita ormas Islam. Bagaimana kita membangun kekuatan Islam tapi tidak membuat kawan kita jadi takut, ya. Kalau lawan takut itu urusannya, ya. Walaupun lawan juga tidak boleh kita maborro, ya. Itu bahasa Portugis, ya. Tidak boleh kita sombong menghadapi musuh, tidak boleh. Itu dari zaman Nabi telah diwasiatkan Rasulullah SAW, la tatamannu liqa'al adu, liqa'al adu, jangan bermimpi-mimpi, ya. Tidak boleh sombong. Tetapi kalau apa yang kita lakukan membuat mereka takut, memang tidak bisa dihindari. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Maka ini tantangan kita. Alhamdulillah, ini sedikit di bagian akhir. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Wahda Islamiyah. Mungkin pernah suatu ketika sebagian orang takut. Yang saya maksud sebagian orang, orang Islam, ya. Sebagian orang Islam takut pada Wahda. Mata dairah, ya, kira-kira begitu. Ya, ada yang bilang begitu, ya. Apalagi kalau keras. Teraro, ya. Apalagi fanatik dan sebagainya. Ini pernah, tapi alhamdulillah hari ini di hampir semua bagian di Indonesia mereka sudah tahu bahwa Wahda Islamiyah memang ingin mereka kuat secara ilmu, kuat, ilmu syar'i terutama, kuat mereka secara akidah, tapi mereka lembut di dalam interaksi, mereka santun di dalam pergaulan, dan mereka sangat tinggi kasih sayangnya kepada sesama muslim, bahkan kepada sama manusia. Dan ada prinsip, Pak, dari ulama salaf kita yang mudah-mudahan para kader Wahda
semuanya memegang ini, dan kepada semua kaum muslimin. A'lamu bil khaliq wa arhamu bil khalq. Orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang merupakan generasi Rabbani, paling faham tentang Allah SWT, tapi paling sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan kita, dan insya Allah dengan semangat tadi, ya, dalam perubahan, mari resopa tembangingi. Kenapa perlu resopa tembangingi? Karena tadi itu pepatah lele bulu telah biasa, ya. Tidak bisa kita pecahkan misteri ini, tidak bisa kita putus belenggu ini, kecuali dengan kerja keras, dimulai dari diri kita, keluarga kita, orang dekat kita. Dan paling baik kalau dalam perspektif komprehensif dan integral, walaupun harus bertahap, tapi pandangan kita menyeluruh dan tidak saling terpisah satu dan lainnya. Karena itu Wahdah Islamiyah mudah-mudahan bisa terus membesar dan kemudian membawa kedamaian, membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara kita tercinta, dan juga kekuatan bagi umat serta bangsa kita, bahkan bagi umat di dunia ini. Dan alhamdulillah, dari Sidrap kita perkuat lagi tantangan buat saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan. Ormas Wahdah Islamiyah telah menjadi ormas nasional dengan sampai 250 lebih kabupaten kota. Ini berangkat dari sini, dari Sulawesi Selatan, tapi untuk seluruh Indonesia, bahkan untuk umat seluruh dunia. Karena itu, di satu sisi saya ingin terus membangkitkan semangat saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan, termasuk secara khusus di Sidrap, untuk mari jangan berhenti, mari terus kita bergerak melakukan pembinaan di sini dan dimanapun. Saya berharap dengan Pak Bupati, pejuang kita nanti disiapkan, ya, ada 1000 orang bisa kita kirim ke berbagai tempat di Indonesia, ya, untuk melanjutkan misi para ulama kita dahulu dari Sulawesi Selatan yang bersebar sampai ke Manila di luar negeri dan sampai ke Papua di dalam negeri kita. Kita ingin, sebab terus terang kita masih memerlukan banyak dai-dai untuk membawa negeri kita mewujudkan cita-citanya Indonesia Emas atau Indonesia Berkah. Makanya Wahdah Islamiyah telah meluncurkan program 1 juta gerakan 1 juta dai. Mudah-mudahan lebih banyak lagi dari Sidrap, insya Allah, dari Sulawesi Selatan, dan dari berbagai tempat di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saudara-saudara kita di luar Sulawesi Selatan, ini bukan milik Sulawesi Selatan, ini adalah milik kita bersama, milik umat Islam dan bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama besarkan untuk mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insyaallah sampai bertemu dalam tabligh akbar dan silaturahim Syawal kita di salah satu provinsi di negeri kita tercinta ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, kalau ada yang benar dari Allah SWT. Syukran jazakumullah khair atas perhatiannya, dan mohon setelah ini ada pengumpulkan dana untuk saudara kita di Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.